Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua telah diberi kekuatan, petunjuk sehingga bisa bertemu melalui alat komunikasi yang ada saat ini. Dan mari selawat dan salam terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Teman-teman, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini mari kita perbincangkan kembali pentingnya mengikuti jejak milah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala instruksikan, millata abikum Ibrahim, ikutilah milah bapakmu Ibrahim alaihissalam. Instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang ada di beberapa ayat di dalam Quran, termasuk di surat Al-Hajj ayat 78, tentu perlu kita respon dengan sebaik-baiknya. Dan sejatinya lah mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam, selain tauhidnya yang murni, yang hanif, yang tidak kalah pentingnya untuk kita ikuti adalah jejak cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana cintanya telah teruji. Cintanya kepada Allah Ta'ala dia nomor satukan ketimbang cintanya kepada apapun dan kepada siapapun. Kalau kemudian kita berkorban, dimampukan untuk mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam, untuk berkorban, maka sejatinya itu adalah sebuah karunia bagi kita. Korban memotong hewan, tentu secara fisik kita potong hewan itu, tetapi secara non fisik sekaligus kita juga memotong cinta kita yang berlebihan kepada dunia. Menarik kalau kita bicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut beliau sebagaimana kita bisa baca misalnya di surat Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh yang ada pada dia Ibrahim adalah uswatun hasanah bagimu, teladan terbaik. Hanya ada dua manusia di dalam Al-Quran yang disebut sebagai uswatun hasanah. Pertama tentu Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Redaksinya sangat mirip tapi sedikit berbeda. Untuk Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam redaksinya, kata penegasnya itu ada dua, la dan qad. Laqad, sungguh, benar-benar di dalam diri Rasulullah SAW itu terdapat suri teladan terbaik bagimu. Dan Rasulullah SAW diinstruksikan oleh Allah Ta'ala agar mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam. Dan beliau adalah satu-satunya manusia, Muhammad Rasulullah SAW ini, yang begitu sempurna, paling sempurna dalam mengikuti, menteladani Ibrahim alaihissalam. Kita pun mesti mengikut di belakang, bersama-sama meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam yang di dalam Quran
redaksinya adalah menggunakan kata ayahmu, bapakmu, abikum. Ini mendekatkan kita, penggunaan redaksi ini abikum secara psikologis dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diklaim juga oleh orang Yahudi. Ibrahim itu dalam dialek tertentu disebut Abraham adalah orang Yahudi. Sementara saudara-saudara kita orang Nasrani mengklaim Ibrahim, mereka sebut Abraham itu adalah Nasrani. Namun Al-Quran menegaskan Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Dia adalah seorang Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini diidolakan di kalangan Yahudi, juga di kalangan Nasrani, dan di kalangan kaum muslimin dan muslimat tidak semata-mata diidolakan, namun sekaligus disebut namanya setiap hari dalam sholat-sholat mereka, di tahiyat akhir misalnya, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita menyebut nama beliau 4 kali ya, 4 kali. Jadi kalau setiap sholat kita menyebut nama Ibrahim 4 kali, artinya total di sholat wajib saja 20 kali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. 4 kali namanya kita sebut dalam sholat wajib. Tentu belum lagi sholat sunnah. Jadi tidak ada orang yang menyebut nama Ibrahim sebegitu banyak setiap hari kecuali kaum muslimin, kaum muslimat di seluruh dunia ini. Baik, Ibrahim yang bagaimana? Al-Quran menginformasikan misalnya di surat At-Taubah surat 9 ayat 114. Kita lihat surat At-Taubah, teman-teman, adik-adik, ayat 114. Mbak Er akan membacakan terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Ya. Sungguh Ibrahim itu adalah orang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Sebuah pertanyaan menarik bagi kita tentunya, seberapa jauh, seberapa serius kita mengikuti akhlak beliau yang lembut hatinya, penuh kasih sayang, yang penyantun. Di sholat kita saat kita menyebut nama beliau Ibrahim alaihissalam, mudah-mudahan kita ingat akan instruksi Allah Subhanahu wa Ta'ala, millata abikum Ibrahim, agar kita menteladani uswatun hasanah kita Ibrahim alaihissalam. Manakala hati kita terasa kaku, manakala hati kita terasa keras, mudah-mudahan dengan menyebut namanya kita jadi ingat, kita bertekad untuk mengikuti jejak beliau. Oke, kita lihat lagi tentang akhlak beliau. Misalnya di surat Yunus, surat ke-10 ayat 75.
Teman-teman, adik-adik, mari jangan pernah bosan kita untuk mempelajari Al-Quran, khususnya menyangkut misalnya akhlak dari teladan kita, uswatun hasanah kita Ibrahim alaihissalam. Surat Yunus ayat 75. Silakan Mbak Er. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan Maaf Mbak Er, surat 11 maksud saya. Teman-teman, surat 11 dibuka. Ada Mbak Quran surat 11 ayat 75. Ya, ini teman-teman di sini ada Pak Romo, Mas Jeki, ada Mas Dedi, dan di Zoom sejumlah teman sudah pada hadir ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Surat Hud ayat 75. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Ya. Ditegaskan lagi dengan kalimat penegas atau taukid. Ibrahim sungguh penyantun. Awwahun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menegaskan yang dimaksud suka kembali ini yang utama adalah suka mohon ampun dan taubat ya. Karena itu bisa dipahami jika kemudian Rasulullah SAW memberikan contoh teladan kepada kita, mohon ampun dan bertaubat sehari 100 kali. Mudah-mudahan ciri-ciri, karakteristik kepribadian, akhlak Nabiullah Ibrahim alaihissalam semakin banyak ada pada kita, sehingga pada saatnya kelak di yaumil hisab, di hari kiamat, manakala kita diperiksa, diadili, mudah-mudahan banyak bukti, fakta bahwa kita memang serius melaksanakan instruksi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang di dalam Quran beliau itu digolongkan. Ini menarik, ini banyak sekali teman-teman gelar, julukan atau penamaan untuk akhlak-akhlak beliau yang mulia. Di antaranya adalah imam yang dapat dipercaya, di antaranya adalah Ibrahim adalah seseorang yang suka menyempurnakan janji. Disebut juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam tergolong orang yang cerdas. Kita lihat di surat 38, surat Shad ayat 45 dan 46. Silakan buka Al-Qur'annya. Surat Shad itu surat 38 ayat 45 dan 46. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Ya, subhanallah, beliau selalu mengingatkan orang-orang akan negeri akhirat. Ternyata mereka yang sebagaimana Ibrahim alaihissalam yang selalu mengingatkan dirinya orang-orang akan negeri akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. Dan itu sekali lagi sebagaimana di depan disampaikan, Rasulullah seseorang yang paling sempurna dalam mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam, sehingga tidak mengherankan jika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap akhlak Rasulullah SAW memberikan pujian khusus di surat Al-Qalam ayat 4 misalnya.
innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan, yang paling sabar semuanya dikumpulkan, maka Rasulullah kesabarannya di atas mereka. Kalau seluruh manusia dikumpulkan, yaitu mereka yang dikumpulkan ini adalah orang-orang yang penuh kasih sayang, semuanya dikumpulkan, maka Rasulullah SAW sifat kasih sayangnya di atas mereka. Innaka la'ala khuluqil azim. Teman-teman, adik-adik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang mesti ada tekad keseriusan di diri kita untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Manakala kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mengikuti Ibrahim alaihissalam, maka yakinlah orang-orang yang mengikuti beliau adalah orang-orang terbaik dalam beragama yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Ta'ala tegaskan di surat An-Nisa. Mari kita lihat di surat An-Nisa, surat keempat, ayat 125. Jadi kalau kita ingin tergolong orang-orang yang nomor satu, golongan nomor satu dalam beragama, maka mari kita serius mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Silakan Mbak Er. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ya, ini menarik redaksi dari surat ini, ya, ayat 125 surat An-Nisa diawali dengan pertanyaan, siapakah yang lebih baik agamanya dibanding orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, dia mengikuti Ibrahim dan mengerjakan kebaikan. Artinya tidak ada orang yang lebih baik dalam hal beragama ketimbang orang yang memiliki ciri itu. Ciri pertama, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Yang kedua, melakukan kebaikan selain mengikuti Ibrahim alaihissalam, mengikuti jejak cintanya yang menomorsatukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding cinta kepada siapapun dan kepada apapun. Itulah jejak Ibrahim yang sebagian kita itu sering mengulang-ulang ucapan beliau, penyerahan diri beliau secara total kepada Allah melalui sholat di doa iftitah. Sebagian kita kan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Sebagian kita membaca doa iftitah itu, kuhadapkan wajahku kepada Dia yang telah menciptakan langit dan bumi dengan lurus, hanif, dan aku tergolong orang-orang yang berserah diri. Aku tergolong orang yang berserah diri kepada Allah dan bukan orang-orang atau tergolong orang-orang yang musyrik. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini, pertama kita bisa muhasabah seberapa jauh kita telah menteladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seberapa serius
kita telah mencontoh, mengikuti, menteladani milahnya. Apakah dalam urusan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mesti kita nomor satukan, apakah dalam urusan akhlak mulia yang ada pada Nabiullah Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, lembut hati, pengiba, suka kembali kepada Allah, dermawan, menyempurnakan janji, imam yang terpelihara, yang ikhlas, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Akhlak inilah yang perlu kita bangun di dalam diri kita, seraya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan menteladani beliau Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Allah Ta'ala memang memerintahkan untuk Rasulullah dan untuk kita semua dalam menteladani Bapak Tauhid yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kalau di sana sini kita belum mampu, maka terus kita ingat, kita muhasabah. Paling tidak saat-saat menyebut nama beliau di dalam sholat maupun di luar sholat, kita bertanya kepada diri kita, seriuskah kita untuk berlembut hati, untuk dermawan dan seterusnya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengikuti, menteladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baik, mohon maaf lahir batin kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.